Halo paman-paman umum semua, ketemu lagi di channel Dolanan Bapak-bapak. Hari ini kita akan membahas dua varian RC dengan posisi gearbox di tengah dan gearbox di depan. Kira-kira bagusan yang tengah atau bagusan yang depan ya? Oke, kita akan lihat kit dengan posisi motor di tengah. Umumnya kit-kit RC itu posisi gearboxnya ada di tengah seperti ini ya, dengan mesin bagian tengah. Dia mendistribusikan tenaga dari dinamo, kemudian masuk ke gearbox bagian tengah ini, lalu ke kopel depan, kopel belakang, sampailah ke gardan, akhirnya bisa memutar ban depan ataupun ban belakang. Oke, kita simak keunggulannya dulu. Keunggulannya apa? Familiar. Nah, jadi banyak yang pakai. Jadi teman-teman adventure itu rata-rata banyak yang pakai, terutama pemula-pemula juga banyak yang beli yang motor tengah seperti ini. Kemudian tenaga dan torsinya itu merata. Jadi tenaganya dapat, speednya juga dapat. Nah itu dia, jadi cocok buat crawler, cocok buat trailing, buat main harian, event, nah gitu-gitu seperti itu. Dan konstruksinya itu simple teman-teman. Nah paman-paman gitu ya, konstruksinya simple, bentuknya juga simple, lalu perawatannya mudah dan lebih tangguh di segala medan. Buat event-event balap itu enak banget ini kalau yang menggunakan gearbox tengah ya, atau mesin tengah, itu dia. Nah lalu satunya ada mesin depan atau front motor seperti ini. Nah ini dia, ini yang bentuknya front motor. Bedanya apa sih? Kalau tadi motornya ada di tengah, kalau ini motornya ada di depan. Nah posisinya di depan seperti ini. Keunggulannya apa? Dia lebih scale tuh. Kalau teman-teman bandingkan, kalau paman-paman bandingkan antara yang motor tengah dengan motor depan itu, dia lebih scale, itu mirip kayak mobil aslinya seperti itu. Jadi cocok untuk body yang menggunakan hard body, terutama yang pakai interior. Nah jadi karena tengahnya ini flat ya, tidak ada posisi gearbox ini, gearboxnya kan di depan, jadi ininya flat. Jadi kalau paman-paman pakai hard body yang ada interiornya, wah ini enak banget, tinggal plug seperti itu, nggak usah nyuak-nyuak bodinya, apalagi kalau beli bodinya yang mahal gitu ya. Jadi enak tanpa coak. Nah sekarang kita bahas kekurangannya. Nah, kalau ada positifnya berarti ada minusnya, tapi itu relatif ya. Jadi kalau kita mulai dulu yang menggunakan gardan tengah atau gearbox, gardan yang menggunakan gearbox tengah, minusnya itu apa sih? Minusnya itu kalau menurut saya, menurut dolanan bapak-bapak, hampir nggak ada minusnya sih. Itu dia. Palingan kalau ini, oh iya, kalau kita pakai hard body yang ada interiornya, waduh itu harus ngorbanin ya. Kita harus mengorbankan interiornya untuk dicoak. Itu untuk apa? Supaya jendulan gearbox ini itu bisa masuk atau masih bisa proporsional untuk ditempatkan di interior di hard body kita. Itu aja sih. Kalau yang lain sih enak ya, itu dia. Enak, perawatannya juga mudah. Itu dia toh, kalau paman-paman pakai hard body harus nyuak. Nah sekarang kalau kekurangannya di front motor atau yang motornya gearboxnya ada di depan itu, kurangnya apa sih? Karena dia itu kalau paman-paman mau ngitung ya, ngitung rasio reduksi perbandingan giginya, itu memang dia didesain untuk torsi. Jadi lebih enak untuk crawling ya, jalan pelan-pelan gitu, untuk scaling itu enak. Cuma kalau dipakai untuk speed dia nggak terlalu kenceng sih, lebih kencengan yang ini, karena kayak lebih kencengan yang motor tengah, karena dia direct langsung. Jadi dari motor bisa langsung ke transmisi, langsung ke roda depan dan belakang. Kalau yang model front motor seperti ini, dia harus ke transfer case dulu. Nah ini dia, jadi jalurnya lebih panjang. Jadi ada energi yang loss juga di antara kopel-kopel ini, karena dia lebih banyak komponennya. Ngomongin masalah komponen, karena komponennya banyak, perawatannya lebih sulit. Ini dia, perawatannya lebih banyak, jadi kita harus benar-benar maintain kalau kita menggunakan front motor seperti ini. Nah sekarang timbul pertanyaan, metal atau plastik teman-teman umum semua? Ini ya, metal atau plastik, karena bawaan RC RTR itu kan ada yang plastik, ada yang sudah metal. Kalau upgrade metal, kebanyakan metal seperti itu. Cuma kuncinya sebenarnya mau front motor mau mesin tengah itu adalah presisi. Mau plastik mau metal, yang penting presisi, itu dia. Kalau full metal bukan jaminan juga ya, full metal itu bukan jaminan presisi. Yang penting
presisi serta perawatannya. Itu dia sih. Kalau menurut dolanan bapak-bapak, antara front motor sama motor tengah, lebih suka yang mana? Kalau disuruh milih susah karena dua-duanya suka. Itu dia, mau yang depan atau yang tengah semuanya suka kalau menurut saya. Jadi kalau front motor cocok untuk hard body, kalau yang mesin tengah cocok untuk Lexan body untuk event. Jadi kalau pengen main yang berat-berat gitu, main main kejam-kejaman kejam-kejaman speed, kenceng-kencengan, itu pakai yang tengah itu dia. Tapi kalau pengen skill, suka skill, pengen kayak mobil aslinya, nah cocok pakai yang front motor. Itu dia sih, macam-macam, mau yang metal mau yang masih plastik, gak ada masalah, yang penting presisi serta perawatannya. Itu dia. Oke, terima kasih paman-paman umum semua yang sudah nonton videonya sampai selesai. Like videonya kalau suka, dislike kalau nggak suka. Terus yang mau nambah ini mungkin dari dolanan bapak-bapak tadi ada yang kurang nih Om, nah silakan tambahin di kolom komentar, boleh. Kita nanti bisa saling kenal, juga bisa saling sharing informasi, sharing ilmu ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman paman-paman umum semua yang hobi dengan RC Adventure. Terima kasih, salam bahagia.